Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, gimana adik-adik mahasiswa semuanya sudah siap untuk menerima materi yang akan saya berikan? Baik, saya Andi Triawan yang akan memberikan materi tentang etiologi intraoral malokusi pada pagi hari ini. Ya, tujuan daripada pemberian mata kuliah ini adalah diharapkan setelah mengikuti sesi ini, mahasiswa mampu untuk memahami dan menyimpulkan etiologi intraoral malokusi. Jadi kita ketahui bahwa etiologi malokusi bisa intraoral maupun ekstraoral. Dari intraoral itu artinya adalah dari faktor lokal yang ada di rongga mulut kita pasien. Jadi kita akan membahas tentang etiologi intraoral malokusi pada pasien. Baik, ada beberapa klasifikasi yang disampaikan oleh beberapa penulis. Di sini kita akan mencoba membahas tentang klasifikasi menurut Graeber. Jadi dari Graeber mengklasifikasikan bahwa faktor intraoral penyebab maloklusi ada 8, yaitu yang pertama adalah anomali dalam bentuk, jumlah, dan ukuran gigi. Kemudian yang kedua anomali frenum labii yang abnormal. Yang ketiga anomali prematur loss. Yang keempat prolong retensi. Yang kelima keterlambatan erupsi gigi. Yang keenam ankilosis. Yang ketujuh karies gigi. Dan yang terakhir adalah restorasi gigi yang tidak baik. Jadi kalau kita melihat dari kedelapan faktor ini, kita bisa lihat bahwa ini adalah datangnya dari faktor lokal atau yang ada di rongga mulut kita. Jadi faktor intraoral penyebab maloklusi pada pasien kita. Ya, baik, kita mulai yang pertama, yaitu mengenai anomali jumlah, ukuran, dan bentuk gigi. Nah, kelainan jumlah gigi pada pasien itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Kita tahu bahwa jumlah normal pasien kita memiliki jumlah gigi 32 gigi. Ya. Kalau kelainannya berarti bisa berkurang atau bertambah. Nah, penyebab dari kelainan jumlah gigi ini adalah beberapa hal. Yang pertama adalah hereditas atau diturunkan dari orang tua ke anaknya. Jadi orang tua jumlahnya mungkin ada yang berlebih, maka anaknya bisa menyebabkan giginya juga berlebih jumlahnya. Kemudian juga yang kedua adalah faktor evolusi. Jadi faktor evolusi dari zaman manusia purba dulu, jumlah giginya lebih banyak dan ukurannya mungkin juga lebih besar, ya. Karena apa? Karena pengaruhnya dari pengaruh fungsi dan makanannya. Jadi mungkin makanan zaman dulu makanan yang sangat berserat dan daging-dagingan, tapi kalau sekarang sudah serba instan sehingga akan menyebabkan perubahan evolusi pada kondisi mulut kita. Jadi gigi kerang menjadi kecil, gigi-gigi juga menjadi berjejal dan sebagainya. Nah, kemudian bisa juga disebabkan oleh kongenital, yaitu kejadian gangguan pada waktu saat ibu hamil. Jadi menyebabkan gangguan pada janin bayinya sehingga ketika bayi lahir bisa mengalami kelainan-kelainan seperti contohnya ada celah bibir, celah palatum yang menyebabkan terjadinya perubahan jumlah gigi pada anak yang dilahirkan. Ya, baik, terkait dengan jumlah gigi yang pertama adalah kelebihannya. Kalau pada kelebihan gigi biasa kita mengenalnya dengan supernumerary teeth, ya, atau gigi yang berlebihan. Seperti pada gambar di sini. Di sini harusnya giginya ini gigi seri kanan kiri atau gigi cifus kanan kiri itu cecerannya, tapi di sini ada yang berlebih tumbuhnya. Kita menyebutnya dengan mesioden. Gigi ini biasa terjadi, supernumerary ini bisa terjadi di rahang atas lebih besar daripada di rahang bawah. Bentuknya konus, jumlahnya bisa satu atau bisa sepasang. Jadi bentuknya seperti ini di tengah-tengah gigi sentralis, incivus sentralis. Kemudian kalau tadi berlebih, kemudian bagaimana kalau berkurang? Kalau jumlahnya berkurang, maka kita menyebutnya dengan agenese. Agenese adalah jumlah gigi yang berkurang atau tidak tumbuh karena tidak ada benihnya.
Jadi eviden terjadinya agenesia lebih besar daripada supernumerary. Jadi kondisi di intraoral pasien adalah seperti ini. Jadi harusnya giginya ada gigi seri yang gigi lateral, incisius lateral, caninus, tapi karena agenese di sini menjadi tidak ada benihnya. Ketika kita ronsen foto pun dari gambaran ronsen foto tidak menunjukkan ada benih pada maksilanya. Ini terjadi di rang bawah lebih besar daripada rang atas, kemudian urutan insidensinya di gigi 2, 5, dan gigi 8. Ya. Itu terkait dengan jumlah. Nah, kemudian terkait dengan ukuran gigi. Nah, ukuran gigi juga sama. Pada ukuran gigi ini bisa yang besar ukuran dari normal, bisa juga yang kecil dari ukuran normal. Kalau lebih dari ukuran normal, kita menyebutnya dengan makrodonsia. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, pada kondisi gigi makrodonsia bisa menyebabkan terjadinya maloklusi, di mana gigi-gigi yang lainnya tidak bagian tempat untuk erupsi ya. Karena contohnya di sini adalah gigi incisivus yang makrodonsial besar, sehingga menyebabkan kekurangan ruang untuk tumbuhnya gigi tariknya, gigi kaninesnya, sehingga gigi kanines tumbuh ektopik atau gingsul ya di atas ini karena tidak kebagian ruang. Demikian pula dengan ukuran gigi yang kecil atau mikrodonsi ya. Contoh gambar di sini adalah ukuran gigi isipus lateral yang terlalu kecil. Ini menyebabkan adanya diastema di antara gigi-gigi yang mengalami mikrodonsia, sehingga bisa menyebabkan migrasi gigi kaninesnya ke mesial, untuk gigi incisivus lateralnya geser ke distal, sehingga menyebabkan maloklusi yang baru. Nah, kemudian dari kelainan bentuk gigi, ya tadi sudah kita bahas jumlah gigi, ukuran gigi, kemudian dari bentuk giginya. Dari bentuk giginya pun bisa menyebabkan terjadinya maloklusi gigi. Contohnya pada bentuk gigi yang rudimenter atau peg shape. Ya, kalau gigi yang normal bentuknya seperti pahat, tapi kalau ini rudimenter mengalami seperti ini ya, bentuknya seperti konus ya. Jadi di sini bentuknya tidak normal, sehingga dengan bentuk seperti ini akan menyebabkan diastema. Diastema karena tidak saling nempel gigi tersebut ya, karena terjadinya perubahan bentuk yang rudimenter. Kemudian ada juga yang cingulumnya atau bagian cingulum gigi tersebut mengalami perbesaran atau penonjolan yang lebih. Ini bisa menyebabkan terjadinya overjet yang besar atau overbite yang besar. Dan kalau terjadi pada gigi posterior bisa menyebabkan open bite karena oklusi gigi interdigitasinya ketahan oleh tonjol yang berlebihan. Nah, yang berikutnya adalah kelainan karena frenulum labii abnormal. Jadi frenulum labii ini adalah merupakan lipatan bibir pada pasien, baik itu di anterior, di depan maupun di sebelah bukal di belakang. Nah, ketika pasien terjadi frenulum yang tinggi, tanda-tanda klinis yang dilihat adalah gigi akan mengalami diastema atau sintral diastema. Jadinya giginya akan berjarak. Nah, kita akan melihat secara intraoral bagaimana attachment dari frenulum tersebut. Ketika frenulum tersebut attachmentnya dia melebihi sampai ke papilla interdental palatal, itu menjadi penyebab terjadinya diastema tersebut. Tapi untuk memastikannya kita bisa melakukan dengan uji Blench test ya. Jadi caranya adalah dengan menarik bibir atas ke setinggi-tingginya, kemudian kita mengecek apakah frenum tersebut memang sampai menyentuh sampai ke papilla interdental palatalnya. Kalau sampai memucat sampai ke palatumnya, maka itu penyebab diastemanya adalah frenulum lagi yang tebal atau yang tinggi. Nah, pada kasihan-kasihan dengan kasus yang frenulum yang tebal ini biasanya ketika akan dirawat orto, maka biasa dilakukan frenektomi atau pemotongan frenulum yang tinggi tersebut ya, supaya tidak terjadi relapse. Karena kemungkinan besar ketika giginya diastema berjarak karena disebabkan oleh karena frenulum yang tinggi, itu bisa menyebabkan relapse pada akhir perawatan ortodontiknya. Selanjutnya,
kelainannya itu prematur loss gigi desidui. Jadi prematur adalah kehilangan gigi susu lebih awal atau gigi susu tanggalnya lebih awal daripada masa di mana dia harus tanggal. Karena pada usia-usia tertentu gigi susu itu harus tanggal. Tapi kalau prematur loss dia lepas sebelum uh, waktunya untuk lepas. Nah, kita tahu fungsi gigi susu, fungsi susu ya, gigi susu mungkin adik-adik sudah tahu pada saat pelajaran kuliah di kedokteran gigi anak ya. Fungsi gigi susu adalah pertama adalah untuk mengunyah, untuk fungsi bicara, estetik, kemudian juga untuk menyediakan ruang gigi tetap untuk erupsi, membimbing erupsi gigi tetap, mempertahankan tinggi oklusal ya. Nah, itu adalah fungsi-fungsi gigi susu. Nah, ketika terjadi prematur loss gigi desidui maka akan menyebabkan hal-hal yang sebagai berikut. Pertama, ketika gigi susu lepas, gigi depan lepas di awal, maka lengkung gigi yang harusnya bagus untuk sebagai tempat untuk ruang erupsi gigi permanen karena dia tanggal lebih awal, maka lengkung rahang bisa mengecil sehingga dengan dia mengecil ketika gigi permanennya mau tumbuh mesti sudah kekurangan ruang sehingga terjadi gigi yang berjejal ya. Mesti akan menjadi berjejal karena lengkungnya mengecil. Kemudian ketika gigi prematur loss, gigi disudinya prematur loss, maka tadi gigi-gigi sebelahnya akan mengisi gigi ruang yang hilang tadi. Sehingga ketika gigi-gigi sebelahnya itu menutup, menggeser ke gigi yang ruang yang gigi desidui tadi lepas prematur loss, maka nanti gigi erupsi gigi permanennya akan terganggu. Dia akan tumbuh ke arah labial atau ke arah palatal karena kekurangan ruang. Kemudian juga ketika gigi prematur loss, maka erupsi gigi permanennya itu tidak terarah. Karena kan fungsi gigi desidui adalah mengarahkan supaya gigi permanen tumbuh ya. Jadi begitu dia lepas lebih awal, kemudian bisa terjadi penebalan tulang di atas gigi permanennya sehingga dia tidak akan mudah untuk erupsi. Sehingga mungkin dia tumbuh erupsinya akan ke arah buka atau ke arah labial atau bahkan mungkin dia tidak mau erupsi ya. Jadi karena prematur tadi. Kemudian juga bisa terjadi juga gigi atas antagonisnya karena di bawahnya sudah lepas duluan, atasnya menjadi ngotot atau ekstrusi. Itu bisa menyebabkan timbul maloklusi yang baru. Nah, untuk prematur loss atau early loss ini memang menyebabkan tadinya ada beberapa hal yang disebabkan oleh karena prematur loss tadi. Karena terjadi prematur loss, maka kalau misalkan gigi penggantinya belum mahkotanya sudah terbentuk, tapi radiknya atau akarnya belum terbentuk, maka bisa saja di atas gigi mahkota tersebut terbentuk tulang di atas benih gigi tetapnya. Sehingga gigi akan menembus jadi susah, kemudian gigi tetangganya bergeser, sehingga gigi permanennya akan erupsi jadi kesulitan. Atau mungkin dia ketika erupsi mungkin dia sudah ke arah bukal atau ke arah lingual karena sudah menyempit ruang untuk dia untuk erupsi. Nah, di sini prematur loss bisa terdiri dari beberapa gigi ya, karena gigi desidui ada gigi yang depan, gigi canines dan gigi molar. Nah, pada gigi prematur loss terjadi pada gigi desidui yang anterior incisivus, maka mungkin ketika kita terjadinya di umur di bawah 4 tahun, kemudian kita juga mengamati dengan ronsen foto, itu mungkin kita bisa pertahankan ruang yang hilang itu. Tapi ketika sudah terlewat, observasi terlewat, maka akan terjadi penyempitan ruang karena bergesernya gigi sebelahnya, sehingga gigi incivus permanen ketika akan erupsi mesti akan tumbuh ke arah labial atau ke arah palatal. Bisa labial versi atau bisa palato versi karena memang ruang untuk erupsi gigi permanennya di sini dia tidak ada ya. Mesti kurang nih gigi permanen incivusnya mau erupsi. Ini ruangnya sedikit sehingga mesti akan tumbuhnya ke arah kalau nggak ke labial ke arah palato versi seperti itu. Nah, bagaimana kalau terjadi pada gigi canines?
desidui. Nah, ini mungkin harus menjadi perhatian karena ini akan menjadi sangat fatal kalau kehilangan eh, awal atau prematur loss pada gigi caninus decidui. Karena apa? Kalau misalkan karena gigi decidui, caninus decidui ini akan berganti atau tanggal di umur 12 atau 13 tahun. Jadi ketika dia tanggal di bawah usia 12 atau 13, pada usia 6 tahun, 7 tahun, maka gigi-gigi depan, gigi anterior, gigi sentral, gigi lateral itu akan menjadi bergeser ke arah gigi taring yang tanggal tadi ya. Sehingga dia mengisi ruang itu, kemudian gigi kaninsnya ketika akan erupsi mesti tidak akan di bagian tempat sehingga akan tumbuhnya ke arah labial sehingga ektopik tumbuhnya. Itu atau gingsul ya kalau bahasa Jawanya. Jadi kalau gigi gingsul mesti akan menjadi fatal untuk perawatan ortonya ke depan. Nah, biasanya kalau kita sudah bisa mendeteksi dari awal akan ada tumbuh gigi kaninis yang ektopik, mungkin kita bisa lakukan serial ekstraksi pada gigi pada pasien tersebut. Nah, kemudian kalau prematur loss terjadi pada gigi molar atau gigi gerahamnya bagaimana? Kalau terjadi prematur loss pada gigi geraham decidui, maka yang terjadi adalah bisa terjadi perubahan kelas. Karena perubahan kelas klasifikasi Engel dasarnya adalah gigi molar atau gigi molar satu atas dan bawah. Jadi ketika prematur loss gigi geraham molar decidui, maka bisa saja gigi molar gigi 6 permanennya akan bergeser ke arah mesial sehingga akan merubah relasi gigi molar atas dan bawah sehingga akan merubah klasifikasi Angelnya. Ya, itu yang bisa terjadi ketika kita kehilangan gigi decidui secara awal atau prematur loss gigi molar decidui. Nah, kemudian yang berikutnya adalah prolong retensi atau gangguan resorpsi gigi susu. Kalau tadi prematur loss atau tanggal lebih duluan, tapi kalau ini adalah prolong retensi. Jadi dia tuh malah nggak tanggal-tanggal. Jadi waktunya sudah harusnya lepas, tapi dia nggak lepas-lepas. Contohnya pada gigi incisivus sentral. Dia lepas pada umur 6 sampai 7 tahun. Tapi ketika umur sampai 6 tahun dia nggak lepas-lepas karena persistensi. Maka akan menyebabkan malposisi gigi baru karena gigi permanen sentralnya akan tumbuhnya ke arah labial atau ke arah palatal gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan malposisi gigi lateral ya karena persistensi ini. Dan pada yang poin kelima, kelainan jalannya erupsi gigi juga sama. Jadi ketika eh, kita tahu bahwa untuk erupsi yang normal, jadi gigi decidui kan berfungsi untuk menuntun keluarnya gigi permanen ya. Jadi ketika tidak terjadinya resorpsi, gangguan resorpsi, ini harusnya akar gigi deciduinya teresorpsi oleh gigi permanen, tapi ketika tidak terjadi gangguan resorpsi, maka giginya akan tumbuh ke arah keluar. Ya, gigi decidui mungkin ke arah ke labial, sementara gigi permanennya malah tumbuh di belakangnya. Jadi double giginya. Jadi seperti ada di gambar ini. Ini adalah karena kegagalan atau kelainan jalannya erupsi bisa karena persistensi gigi incisivus decidui ini atau juga terjadi karena gangguan resorpsi gigi deciduinya sehingga gigi decidui tetap ada atau persistensi kemudian gigi permanennya sudah tumbuh ke arah palatum seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam adalah ankilosis. Sering terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun di mana terjadi biasanya karena ada laminan dura yang robek di mana laminan dura dan sementum akan bersatu dengan tulang rahangnya. Ini bisa terjadi karena gangguan endokrin, penyakit kongenital, atau juga karena trauma. Jadi kalau dari gambaran radiologi, kita ketahui bahwa gigi yang sehat atau yang tidak mengalami ankilosis, pada gambaran radiologisnya di apeknya ini akan ada gambaran radiolucent, hitam hitam. Ini menunjukkan bahwa gigi tersebut masih dilapisi oleh ligamentum periodontal yang sehat, sehingga gigi akan bisa digerakkan karena adanya tadi ada masih adanya jaringan pendukung
jaringan periodontal, ligamentum periodontal masih ada. Tapi ketika terjadi trauma, terjadi gangguan endokrin, kongenital, gigi itu mengalami ankilosis atau penyatuan sementum dengan tulangnya. Sehingga ketika di radiologi, di ronsen, tidak ada gambaran radiolusennya. Jadi semuanya tampak radiopak ya, tidak ada gambaran hitam di sini. Ini menunjukkan akar giginya menyatu dengan tulang, sehingga memang gigi itu akan tidak bisa erupsi, tetap tetap seperti itu, tidak bisa digerakkan karena dia menyatu dengan tulang. Sehingga bisa menyebabkan ya tadi kalau misalkan dia tidak full erupsi akan menyebabkan gigi atasnya ngotot gitu ya, atau ketika dia mau digerakkan nggak bisa digerakkan sehingga menyebabkan maloklusi yang baru. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh dan kedelapan adalah karies gigi. Kalau karies gigi, terutama karies gigi yang terjadi di bagian proksimal, baik itu di sisi yang sebelah distal maupun mesial. Ya, jadi kalau di gambar ini bisa kita lihat di sini karies itu terjadi di sisi distal, dia tidak ditambal, dibiarkan saja sehingga menyebabkan ruang di sini. Dengan adanya ruang ini akan menyebabkan gigi sebelahnya atau gigi molarnya akan bergeser mengisi ruang yang ada sehingga akan terjadi mesial tilting gigi Graham ini karena ada lubang di gigi premolarnya. Itu karena jadi kalau karies gigi yang tidak ditambal, restorasi, maka akan bisa menyebabkan terjadinya maloklusi baru atau malposisi gigi yang baru. Nah, kemudian bagaimana kalau gigi sudah ditambal? Gigi yang ditambal pun bisa menyebabkan terjadi maloklusi baru, yaitu pada tambalan yang tidak bagus. Tambalan yang bisa tidak bagus adalah tambalan yang overfilling atau under contour. Jadi dia tidak sepenuhnya memenuhi kavitas lubang yang ada, sehingga tetap tidak interdigitasnya jadi tidak bagus, sehingga bisa menyebabkan giginya menjadi ekstrusi. Atau misalkan tambalan di samping ini terlalu ke dalam, tidak bagus, maka akan menyebabkan gigi tetap migrasi ke arah mesial atau distal. Demikian juga ketika overfilling atau overdenture, tambahnya berlebih. Lalu menonjol sehingga menyebabkan giginya kontak, prematur kontak sehingga bisa menyebabkan terjadinya open bed di anterior atau menjadi intrusi gigi di posterior. Nah, itu adalah beberapa hal dari 8 faktor intraoral yang mungkin bisa terjadi di pasien dan bisa menyebabkan maloklusi baru pada pasien yang kita jumpai. Nah, dari harapannya dari 8 faktor lokal yang sudah kita jelaskan tadi, adik mahasiswa bisa memahami dan dapat menyimpulkan ketika ada kasus-kasus maloklusi, kita harus melihat, mengecek faktor etiologinya apa penyebab maloklusi ini, apakah dari intraoral atau ekstraoral. Ketika kita melihat di intraoral, kita bisa memutuskan oh ini karena maloklusinya karena penyebabnya adalah karena intraoral, misalkan tadi agenesi atau prematur loss misalkan. Itu kita bisa menyimpulkan memahami terjadinya maloklusi karena penyebab etiologi berasal dari intraoral pasien. Nah, untuk mengetahui pemahaman adik-adik mahasiswa ini saya memberikan kuis. Nanti silahkan kuis ini bisa diakses untuk dijawab ya. Jadi ada beberapa soal yang saya sampaikan di situ. Silakan untuk diakses, kemudian segera dijawab waktunya. Saya tunggu waktunya yang 1 hari ini aja. Nanti untuk melihat bagaimana pemahaman adik-adik mahasiswa terhadap mata kuliah yang materi kuliah sudah saya berikan pada pagi hari ini. Ya, baik. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang bisa adik-adik pelajari untuk mendalami faktor-faktor intraoral yang menyebabkan maloklusi atau malposisi gigi pada pasien-pasien kita. Silakan untuk dipelajari dan akhirnya mungkin mata kuliah ini saya akhiri. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti silakan untuk bisa dibuka kuisnya tadi, kita bisa interaksi di perkuliahan diskusi pada perkuliahan yang asinkronus nanti. Baik, terima kasih. Demikian, Akhirul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.